Nah, kemudian seperti apakah gambarannya penumbuhan nalar yang sederhana? Contohnya seperti ini. Kita lihat di slide yang ketujuh. Ini penalaran sederhana. Semua manusia akan mati. Budi adalah manusia. Kesimpulannya apa? Berarti, ini saya ulangi ya. Semua manusia akan mati. Dan budi adalah manusia. Berarti budi akan mati kan gitu ya. Betul nggak? Iya kan? Iya. Sama-sama di sini ada koneksi manusia-manusia kan gitu ya. Nah, mati budi kan gitu ya. Maka budi itu akan mati karena sama-sama karena dia budi itu manusia. Ini penalaran sederhana, iya kan? Nah, atau dalam bahasa kerennya disebut penalaran deduktif. Ya, kesimpulan dari dua pernyataan begitu. Ini kan sederhana sebenarnya, ya kan? Kemudian yang kedua, praktek penalaran sederhana dalam adab mengucap salam. Ya, di slide ke-8. Contoh nih, Islam mengajarkan kita untuk saling mendoakan kebaikan, ya kan? Islam mengajarkan untuk saling mendoakan, doa kebaikan. Nah, gitu. Mengucap salam adalah bentuk doa kebaikan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Iya, betul. Jadi ada sama-sama doa kebaikan kan? Maka mengucap salam adalah bagian daripada ajaran Islam atau akhlak yang islami. Atau sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Nah, gitu. Nah, ini mengaitkan dua pernyataan untuk disimpulkan. Nah, hal seperti ini tentu akan sangat mudah dan terbantu teredukasi anak-anak kita dengan cepat. Nah, dengan penalaran bahkan lebih di atas ini, itu ketika anak itu punya modal untuk bertanya. Punya apa? Modal untuk bertanya dalam rangka memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang berkembang, gitu. Nah, maka dengan begitu dia akan bisa, misalnya nih, contoh sederhana. Sekarang misalnya ada orang yang sama sekali nggak paham, ada anak yang baru newbie pertama kali dia bikin konten misalnya. Tinggal sebutkan keinginannya pengen seperti apa, kemudian bertanya. Pertanyaannya, tolong pandu saya step by step untuk bisa membuat konten yang dimana saya punya kelebihan ini dan ini. Maka step by step akan dipandu itu. Oh, akhirnya anak belajar. Oh, tahap-tahap dari pertama, yang kedua, ketiga, sampai kemudian viral hingga bermanfaat, itu seperti apa? Sudah dipandu semua. Oh, berarti kalau berpikir dan bertindak sistematisnya kayak gini loh. Wah, gitu. Nah, ini tentukan misalnya targetnya siapa, apa yang menjadi manfaat yang akan diluaskan, brand apa yang akan dibangun, ya, nama atau nilai manfaat apa yang akan dikuatkan. Itu nanti tahap awal itu akan dibimbing untuk menentukan itu semuanya. Nanti pewarnaannya seperti apa, warnanya nanti maksudnya seperti apa kalau pakai warna ini dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dibimbing sehingga nanti anak dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini berkembang, mereka akan belajar cepat untuk memiliki penalaran yang di atas rata-rata, yaitu yang sistematis luar biasa. Nah, begitu. Maka lagi-lagi kembali kepada betapa pentingnya saat ini kita bukan banyak-banyakan ilmu anak, tapi yang penting terbangun karakter belajar. Satu, semangat untuk terus bertanya. Ya. Nah, oke. Itu yang poin yang perlu dikuatkan. Dan ada imajinasi positif, muncul imajinasi positif bahwa belajar itu menyenangkan. Jangan sampai belajar itu terkesan, terfikir dalam benaknya menakutkan. Waduh, ketemu kayak mana gitu. Wah, ini jame ngaji. Wah, malah begitu. Wah, ya setoran nih gitu ya. Nah, ini maka ini menyeramkan ya. Nanti maka ini akan mengganggu terbentuknya karakter belajar, yaitu cinta. Oke.
baik itu pondasi awal, maka lebih pada bersabar terhadap rasa ingin tahu mereka dengan merespon lemah lembut, ya, sehingga mereka akan memiliki imajinasi positif bahwa belajar itu menyenangkan, baik terhadap pertanyaan yang dia ajukan sehingga mendapat respon yang positif, maupun terhadap ilmu yang dia dapatkan sehingga berasa manfaatnya, gitu. Nah, kemudian berikutnya, fondasi karakter belajar yang terbentuk dengan respon yang antusias dan baik dari pendidiknya, baik terhadap pertanyaan maupun dalam proses menemukan cara belajar yang tepat. Ada satu poin yang perlu dicermati, yaitu terkait dengan bahwa cara belajar anak usia ini adalah dengan trial and error. Betul atau tidak? Halo Bunda, betul nggak? Trial and apa? Error. Artinya kita sebagai pendidik tidak hanya siap ketika anak itu bisa dengan pujian, tapi juga harus siap ketika anak itu belum atau bahkan melakukan kesalahan. Kita cuma tinggal dengan lemah lembut, oh nggak apa-apa, kan masih bisa dicoba lagi, ayo. Nah, gitu saja. Gimana ini rusak? Oh nggak apa-apa, walaupun mahal gitu ya saya, gitu ya. Tapi oh nggak apa-apa, coba lagi, hati-hati ya. Nah, nanti gini tuh. Nah, oke. Jadi cuma itu aja. Rusak meneh. Ini yang akhirnya membuat dia waduh mengerikan. Jadi saya cuma diterima berhasilnya, tidak diterima errornya. Padahal pertama tuh mereka belajar itu pasti mendapatkan berhasil, bisa, dan errornya. Maka kita harus siap dua-duanya. Artinya siap bersabar dan berlemah lembut dan memotivasi ketika terjadi error dalam belajar atau kesalahan dalam belajar. Itu sehingga apa yang muncul kembali adalah imajinasi positif bahwa belajar itu menyenangkan. Oke. Baik, berikutnya. Nah, karakter belajar yang kita bentuk adalah dengan membentuk menemukan dan menguatkan gaya belajarnya. Sekali lagi coba diulangi. Menemukan dan menguatkan gaya belajar mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Artinya anak lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia Allah memberi kamu pendengaran, ya, kemudian penglihatan dan hati. Nah, agar kamu bersyukur. Artinya bersyukur karena telah lewat pintu pendengaran, penglihatan dan hati, ilmu akan masuk kepada mereka. Dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Masya Allah. Nah, ini kesimpulannya. Bahkan As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengkhususkan 3 indera ini dengan kemuliaan dan keutamaannya, merupakan kunci setiap ilmu. Ilmu tidak sampai kepada seorang hamba kecuali masuk dari di antara 3 pintu ini. Masya Allah. Ini adalah tafsir As-Sa'di rahimahullah. Baik, maka kesimpulannya bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang bisa jadi berbeda. Inilah tugas kita untuk menemukan apa gaya belajar mereka. Secara umum, mereka akan dominan dalam satu gaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada nanti sebagian anak yang dia memiliki dominan dalam 2 gaya. Atau bahkan sebagian lagi dia memiliki dominan dalam 3 gaya. Ini Masya Allah. Tapi secara umum kebanyakan adalah dominan dalam berapa? 1
gaya yang dia akan lebih cepat proses belajarnya, proses transfernya ilmu, ya, dalam memahami atau dalam menghafal itu melalui satu indera. Walaupun tidak menutup kemungkinan terlibat indera-indera yang lainnya. Nah, tetapi ketika dominan menggunakan sesuai dengan gaya terbaiknya, dia akan jauh lebih mudah. Nah, as-sam'u yaitu pendengaran. Ada al-basar yaitu penglihatan, dan al-fuad yaitu perasa. Tiga ini yang perlu kita baca dan kita temukan. Secara umum demikian, ayah bunda, bahwa pendekatan yang paling mudah ini secara umum, kalau anaknya induk bakatnya ego tinggi, ya, maka dia lebih dominan gaya al-fuad, yaitu merasakan atau dan bergerak. Nah, itu. Ya, kalau ego tinggi, gak sabaran, gitu ya. Apalagi suka berkompetisi, tidak mau mengalah, nah begitu. Kemudian kalau dia induk bakatnya ego sedang, anak cerdas, ya, kemudian dia gaul, nah itu dia lebih dominan gaya belajarnya dengan penglihatan. Kalau dia anaknya ego rendah, gitu ya, ego rendah, berarti dia anaknya baperan, gitu ya, pemalu, apa adanya, ya. Terus suka melayani dengan menjaga, suka menjaga rahasia, ya, suka melayani dengan memberi, berbagi, ya. Nah, karena bentuk kecintaan tulusnya kepada sesuatu, maka kalau demikian dia memiliki induk bakat ego rendah, maka dominan belajarnya dengan pendengaran. Ya, sekali lagi, kalau ego tinggi apa tadi? Rasa dan gerak, al-fuad. Kemudian kalau ego sedang, cerdas, gaul, berarti apa? Penglihatan. Kalau ego rendah, perasa, malu, apa adanya, apa? Pendengaran. Masya Allah. Ini secara umum. Nanti silakan bisa dicoba untuk dipraktekkan. Ini cara yang paling mudah dalam melakukan pendekatan. Walaupun nanti kita bisa belajar pada slide-slide berikutnya terkait ciri-ciri yang terlihat. Nah, maka dengan demikian maka anak akan mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Karena mudah, maka dia akan merasa nyaman sehingga dia akan jatuh cinta terhadap belajar. Ya, karena dia paham. Saya paham, saya itu paling lemah belajar dengan mendengar, misalnya gitu. Maka saya akan optimalkan dengan banyak melihat, misalnya. Nah, saya itu paling lemah belajar dengan cara bergerak. Maka saya akan lebih explore bagaimana saya banyak belajar melalui membaca dan mendengar. Nah, begitu kurang lebihnya. Sehingga yang terjadi adalah proses masuknya ilmu lebih cepat, ya, proses masuknya keterampilan, keahlian itu lebih cepat pada dirinya untuk bisa dan biasa, bahkan otomatis untuk bisa dan kemudian ahli. Hingga kemudian ia akan tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup, karena belajar itu mengasyikan dan mudah. Nah, gitu. Dan satu lagi catatan terakhir, stres belajar yang perlu kita waspadai adalah ketika sang anak itu belajar bukan tidak sesuai dengan potensinya. Itu yang juga akan membuat belajar itu terasa sulit atau susah, sehingga kemudian akan muncul trauma dalam belajar. Sudah tidak sesuai dengan bakatnya, dipaksa harus mencapai target terbaik. Wah, itu mulai itu stres belajar. Baik, begitu ya. Itu yang paling dominan kayaknya. Baik, Masya Allah. Nah, kalau poin-poin tadi yang sudah kita pahami, itu sudah kita lakukan, maka nanti efeknya dia akan terbentuk karakter belajar. Ciri-ciri terbentuknya karakter belajar adalah dia tumbuh cinta belajar dan akhirnya menjadi pembelajar seumur hidup. Baik, demikian kurang lebihnya yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan barangkali satu, silahkan. Monggo, Bunda.
Gimana? Iya. Sudah sangat jelas ya? Masya Allah. Baik. Atau dirasakan Bunda ya? Dirasakan. Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk sementara cukup sekian karena waktu sudah mendekati zuhur ya. Ada kurangnya mohon maaf ya. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang seputar kriteria lebih detail dari gaya belajar mendengar, melihat, dan bergerak atau merasakan, silakan nanti bisa ditanyakan di episode berikutnya atau bisa japri di grup ya. Oke. Baik, demikian walhamdulillah wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga dengan makin belajar kita terdorong untuk praktek, sehingga dengan praktek nanti Allah akan berikan kemanfaatan yang terasa pada anak-anak kita. Allahumma amin. Tanpa praktek maka tidak ada perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.